Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sandra Sonita dengan NIM A1F11904, ruang R002, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau berbicara mengenai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Sebagai tugas ujian tengah semester saya dalam bimbingan Bapak Ahmad Fikri Rosyadi, SPD, MPD. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan video ini. Kecerdasan majemuk. Teori mengenai kecerdasan majemuk ini atau multiple intelligence penting untuk diketahui, terutama dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Teori kecerdasan ini pertama kali dikemukakan oleh Howard Gardner. Ia merupakan salah satu profesor atau seorang psikologi di Universitas Harvard. Gardner dalam bukunya Jasmine mengatakan bahwa kecerdasan itu meliputi 8 kecerdasan, yaitu ada kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalisasi. Pada kesempatan kali ini, saya hanya mengupas mengenai 5 kecerdasan majemuk anak usia dini. Baiklah, yuk kita simak sama-sama. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini merupakan suatu kemampuan anak dalam mengolah kata ataupun menggunakan kata secara lebih efektif, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Orang yang memiliki kemampuan dalam kecerdasan linguistik ini, maka dia bisa mudah berargumentasi, meyakinkan orang, berpidato, berdebat, maupun mengajar dengan lebih efektif menggunakan kata-kata yang digunakannya. Nah, adapun ciri-ciri atau indikator pencapaian perkembangan anak untuk mengukur bahwa bagaimana sih perkembangan anak tersebut, kita lihat dari indikatornya. Nah, salah satu indikatornya itu, anak yang memiliki kecerdasan ini terlihat dalam menulis, di mana tulisannya itu lebih baik dari tulisan anak-anak seusianya, dan dia mampu menyebutkan nama, tempat, dan lain-lainnya dari siaran radio yang didengarnya maupun dari dongeng ataupun ketika kita bercerita kepada anak tersebut. Nah, yang ketiga, anak tersebut mampu mendengarkan kata-kata secara lisan, dan yang keempat, di mana anak tersebut mudah dalam mengolah kata atau memahami kata dan dalam berkomunikasi, di mana anak-anak tersebut lebih lancar berkomunikasi dengan orang lain dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, untuk itu pentingnya bagi orang tua, guru, dan lain sebagainya untuk mengembangkan atau meningkatkan kecerdasan linguistik ini. Salah satu caranya yaitu dengan mengajak anak bercerita bersama, mendongeng, mengajak anak berbicara, ataupun mendengarkan lagu kepada anak, mengajak anak bermain huruf, ataupun stand paper, dan lain sebagainya, yang mana aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dengan cara yang benar, baik, tepat, dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak tersebut. Nah, yang kedua ini mengenai kecerdasan logika matematika, di mana kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan bilangan dan logika. Orang yang memiliki atau anak yang memiliki kecerdasan logika matematika ini cenderung bisa mengenal dan memahami mengenai konsep jumlah, waktu, dan prinsip-prinsip sebab akibat. Mampu mengetahui objek dan mengetahui fungsi dari objek tersebut, serta sangat mampu dalam memecahkan masalah yang menuju dalam pemecahan masalah secara logis. Nah, orang yang memiliki kecerdasan matematika ini, adapun ciri-cirinya di mana anak sangat suka dalam pelajaran sains atau matematika. Anak suka dalam pelajaran mengolah-olah kata, suka memecahkan masalah, di mana anak di sini dalam memahami konsep angka dan logikanya lebih mahir dibandingkan anak-anak seusianya.
Dan juga anak dengan kecerdasan logika matematika ini mempunyai kemampuan berhitung yang lebih cepat dibandingkan anak seusianya. Adapun hal-hal yang bisa kita berikan stimulasi kepada anak yaitu dengan mengajak anak bermain puzzle, di mana di sini ada konsep mengenai bentuk dan ruang termasuk geometri. Nah, ada juga kita bermain balok ataupun bermain hal-hal yang mengenai angka dan sebagainya. Nah, untuk itu para orang tua bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut seperti bermain hitung-hitungan melalui sajak berirama, mengenalkan konsep bilangan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai kecerdasan visual spasial. Nah, kecerdasan mengenai visual spasial ini merupakan di mana anak tersebut lebih peka terhadap ruang, benda, dan bentuk. Nah, anak yang belajar melalui kecerdasan visual spasial ini belajar melalui mengamati atau melihat dan mengamati apa yang dilihatnya dan kemudian menuangkan atau menyajikan hal tersebut melalui bantuan gambaran ataupun lain sebagainya. Nah, tentunya ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan ini di mana anak suka mencoret-coret, suka mewarnai, menggambar, ataupun lainnya mampu mengenal arah dan memiliki imajinasi yang tinggi. Nah, untuk itu perlu nih kita menstimulasi juga kecerdasan ini. Salah satunya dengan cara mengajak anak menggambar dan mewarnai bersama. Tentunya orang tua menyediakan fasilitas-fasilitasnya berupa pensil, buku gambar, pewarna, dan sebagainya. Adapun hal lainnya, kita bisa mengajak anak bermain puzzle. Nah, sama seperti dengan sejalan pengetahuan logika matematikanya, visual spasialnya juga berjalan di mana anak bisa mengenal warna, bentuk, ruang, dan gambar. Bisa kita berikan puzzle gambar hewan, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya. Adapun permainan lainnya mengenai permainan balok dan tangram dan juga sebagainya. Selanjutnya mengenai kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini merupakan kecerdasan di mana di sini anak mampu mengembangkan, mengekspresikan atau menikmati bentuk-bentuk dari suatu musik ataupun suatu suara, di mana di sini anak lebih peka terhadap ritme, melodi maupun intonasi, dan anak mampu memainkan beberapa musik. Nah, anak yang memiliki kecerdasan musikal ini cenderung di mana anak sangat menyukai mengenai hal-hal yang berhubungan dengan alat musik, suka bernyanyi, dan lain sebagainya. Nah, untuk menstimulasi perkembangan ini, kita sebagai guru ataupun orang tua bisa memberikan lagu-lagu atau memutar sebuah lagu-lagu yang sesuai dengan usianya. Terus mengajak anak bermain alat musik bersama, mengajak anak untuk menonton konser musik, ataupun memberikan apresiasi positif terhadap sesuatu yang dilakukan anak ketika anak bernyanyi ataupun memainkan alat musik. Yang pastinya hal tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan pemberian kegiatan-kegiatan yang tepat, baik dan benar. Nah, selanjutnya ini mengenai kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini merupakan kecerdasan di mana anak mampu memahami perasaan, watak, motivasi, dan perasaan orang lain. Di mana di sini merupakan suatu kecerdasan untuk menjalin hubungan atau relasi dengan orang lain. Dikarenakan kita makhluk sosial, penting untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal ini. Nah, kita sebagai guru ataupun orang tua bisa mengajak anak ketika anak berkenalan dengan temannya, bisa kita ajarkan supaya anak tersebut tidak canggung, melatih empati anak, yaitu dengan membantu temannya ketika temannya mengalami kesusahan, ataupun bisa kita mengajak anak untuk menjenguk temannya yang sakit, dan lain sebagainya. Nah, penting nih bagi kita untuk mengembangkan kecerdasan ini karena berhubungan dengan bagaimana anak nanti beradaptasi dengan teman-temannya ataupun melatih menjadi jiwa pemimpin. Nah, yang terakhir ini mengenai kreativitas. Sangat penting untuk memahami atau menstimulasi kecerdasan
ataupun kreativitas anak. Nah, kreativitas anak ini dimana anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Anak cenderung suka bertanya kepada guru, teman sebayanya, orang tua, dan sebagainya untuk menggali informasi yang lebih dalam terhadap apa yang ia pelajari. Nah, ada pula nih faktor-faktor yang mempengaruhi dari dari kreativitas anak. Nah, yaitu ada faktor faktor dari dalam diri anak yang meliputi faktor biologis. Nah, faktor biologis ini merupakan faktor bawaan atau gen dari orang tua. Adapun faktor yang kedua itu mengenai faktor fisiologis. Ini merupakan bagaimana kondisi kesehatan anak tersebut, juga mempengaruhi dalam anak mengembangkan kreativitasnya. Dan yang kedua ini mengenai faktor eksternal atau faktor yang berada dalam luar diri anak. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan maksudnya ada faktor keluarga. Keluarga merupakan penentu utama dalam mengembangkan kreativitas anak, terutama dalam pola asuh, bagaimana orang tua menerapkan pola asuh, baik itu otoriter, demokratis, dan lain sebagainya. Yang tentunya disesuaikan pada situasi yang tepat. Dan yang kedua itu ada faktor lingkungan sekolah. Nah, ini semua hal yang ada di lingkungan sekolah itu berpengaruh terhadap kreativitas anak. Apalagi seorang guru ataupun pendidik sangat berpengaruh dalam mengembangkan kreativitas anak. Yang terakhir itu mengenai lingkungan masyarakat yang juga berpengaruh dalam mengembangkan kreativitas anak, seperti teman-teman sekitarnya ataupun masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitarnya itu harus memberikan contoh yang baik terhadap anak. Seperti yang kita ketahui bahwa anak itu peniru yang ulung. Nah, itulah teman-teman mengenai penjelasan saya terhadap kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Semoga teman-teman memahami dari video yang saya berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.